Nah, untuk menduga umur 2 tahun ke atas, itu indikasi kalau biasanya peternak kita kan nggak tahu ya, tidak mencatat. ya. Jadi sudah terbukti ya. Ya, sudah terbukti. Itu bisa meningkatkan pertambahan bobot badan 0,75 kg per ekor per hari. Wow, besar sekali Ya, 0,75. jadi luar biasa. Halo kawan baper, bertemu lagi dalam Baper Podcast, Mbak Omong, Pertanian dan Peternakan. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang tips menggemukkan sapi secara cepat dan menguntungkan. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat profesional di bidangnya, yaitu salah satu Widya Iswara dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang di bidang produksi ternak. Siapa lagi kalau bukan Bapak Menix Edwan Manafe, SPT MSI. Selamat siang Pak Menix, apa kabarnya? Siang, kabar baik. Masih semangat dong pasti memberikan Semangat. ilmu, men-sharingkan ilmu untuk kawan baper di seluruh Indonesia. Siap. Nah Pak Menix, kita kan di sini ingin men-sharingkan tentang tips bagaimana menggemukkan sapi secara cepat dan menguntungkan. Kita lihat bahwa ternak sapi ini merupakan salah satu potensi yang sangat besar di Nusa Tenggara Timur khususnya. Benar. Kenapa? Karena sapi ini merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan manusia. Tapi peternakan-peternakan di Indonesia dan di NTT secara khusus masih sangat-sangat tradisional dan tidak ada booming-boomingnya sama sekali. Nah, menurut Pak Menix bagaimana sih potensi dari peternakan sapi di Nusa Tenggara Timur ini? Ya, baik. Terima kasih Bu Fitri. Bicara tentang sapi ini menarik karena kita dari NTT biasanya mengirim sapi ke Jawa ya. Dan kualitas daging sapi NTT sedikit berbeda dengan yang ada di Pulau Benar. Jawa. Kesannya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk berkaitan dengan penggemukan, kita tahu secara nasional atau bahkan juga lebih spesifik di NTT lah. Sistem pemeliharaan ini kan yang kita kenal sistem pemeliharaan, tujuan pemeliharaan itu untuk tujuan pembibitan. Itu berarti ada pejantan, ada induk menghasilkan anak. Tapi itu kan butuh investasi yang cukup besar. Kemudian sistem tujuan pemeliharaan itu juga untuk penggemukan. Kalau penggemukan hanya jantan bakalan yang kita pilih untuk gemukan. Tapi juga ada satu tujuan pemeliharaan itu kan sistem pembesaran, tujuan untuk pembesaran. Tapi untuk di secara nasional bahkan di NTT kita juga sering sudah ke tempat-tempat lain selain daerah Jawa, Sulawesi dan lain sebagainya sampai di Sumatera itu pun belum ada yang spesifik di pembesaran. Jadi lebih banyak itu bergerak di pembibitan, kemudian penggemukan. Nah, untuk penggemukan memang perlu ada tips khusus untuk bagaimana supaya sapi ini kan cepat gemuk, kemudian cepat kita jual. Nah, kalau untuk di NTT sistem pemeliharaan yang sering kita kenal itu kan dilepas, ekstensif atau pemeliharaan tradisional. Jadi yang penting ada sapi, kemudian karena mungkin orang tuanya punya sapi, mereka pelihara, mungkin kasih sekolah anak dan lain sebagainya. Tapi belum fokus kepada bagaimana mereka punya target peliharanya berapa lama, kemudian bisa dijual. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi tradisional ekstensif. Kemudian ada sistem pemeliharaan yang istilahnya dengan sistem kereman kalau bahasa Jawa atau penggemukan. Itu fokus. Kemudian juga ada yang juga bisa penggemukan pemeliharaan dengan cara kombinasi. Jadi bisa dilepas, itu istilah semi intensif. Jadi malam di kandang tapi siangnya dilepas karena memang kalau misalkan penggemukan kita kan harus fokus menyiapkan pakannya pagi, sore, pembersihan dan lain sebagainya. Jadi begitu gambaran sehingga dalam Baper Podcast ini tentu kita ingin supaya mengedukasi masyarakat peternakan kita ya supaya bagaimana bisa menggemukkan dengan lebih cepat begitu khususnya di NTT. Jadi harus ada tujuannya untuk menggemukkan sapi, tujuannya untuk beternak sapi, bukan hanya memelihara saja. Tapi ada khususnya apakah dia memelihara dengan tujuan untuk menggemukkan atau membibitkan. Begitu ya. Hanya dua saja yang kenal. Jadi bisa dua barengan ataupun juga hanya cukup satu. Ada juga yang hanya cukup penggemukan. Tapi itu memang biasanya kalau kita lihat di NTT atau Kabupaten Kupang, Kota Kupang sekitarnya memang ada yang berinvestasi, yang punya modal, mereka beli sapi kemudian diberikan kepada peternak untuk mereka pelihara lalu bagi hasil. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang penggemukan sapi nih Pak Menix, kan penggemukan sapi itu membutuhkan bakalan anakan gitu. Bagaimana sih ciri-ciri atau bagaimana karakteristik dari sapi yang bisa dijadikan sebagai bakalan itu Pak Menix?
Jadi kita karena fokus di penggemukannya. benar. Jadi sebelum kita menggemukkan sapi, yang pasti pakan nanti itu sebentar kita diskusi. Ya. Tapi kalau untuk bakalan, minimal dia sehat. Ya, Sehat, tidak cacat. pasti ya. Kemudian supaya dia cepat gemuk, salah satunya dia punya daya adaptasi cukup tinggi. Ya. Maksudnya begini, sederhana saja. Kalau misalkan sapi itu sering diikat, ketika kita mau gemukkan dia cepat. Tapi kalau sapi itu sebelumnya ekstensif tradisional, artinya dia dilepas, kemudian kita mau ikat untuk gemukan, membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya. Bahkan bisa sampai 1 bulan baru dia bisa penyesuaian, mengkonsumsi pakan di tempat pakan, minum, dan dengan menyesuaikan keadaan di sekitar kandang pengemukan. Karena dia butuh adaptasi lagi ya. Nah, yang berikut lagi selain kita melihat silsilah, mungkin postur dari segi fisiknya, ya fisik luar, seperti dia sapi tinggi panjang, Ya. kurusan enggak apa-apa. Karena nanti kalau dari kurus itu nanti dia lebih cepat gemuk dibanding yang sudah digemuk, ya enggak usah digemukkan, kan begitu ya. Jadi yang penting postur tinggi dan panjang. Jadi kita lihat pertulangannya. Ya, tulangnya. Kemudian kalau misalkan kakinya kita lihat mungkin agak sedikit besar, ya, itu akan mempercepat pertambahan bobot badan. Nah, seperti itu. Jadi kondisi real ideal yang ada di lapangan. Lalu yang berikut, kata kuncinya, kita kan harus menentukan. Kalau misalkan bakalan itu untuk digemukkan minimal sudah berumur 2 tahun. Harus 2 tahun dulu ya. Ada istilah dewasa kelamin, dewasa tubuh. Apa tuh dewasa kelamin dan dewasa? Kalau dewasa kelamin itu kan bisa sudah mulai umur 8 bulan, 10 bulan sudah dewasa kelamin, tapi belum dewasa tubuh. Nah, kita tunggu setelah dewasa tubuh itu misalkan 12 bulan ke atas, 1 tahun ke atas baru dewasa tubuh. Tapi untuk bakalan yang cocok untuk kita gemukkan supaya cepat dijual, minimal berumur 2 tahun. 2 tahun. Nah, untuk menduga umur 2 tahun ke atas, itu indikasi, karena biasanya peternak kita kan tidak tahu ya, tidak mencatat. Nah, itu persoalan. Recordingnya tidak jelas, jadi mereka tidak punya recording. Nah, kita bisa menduganya dengan melihat keadaan gigi. Oh, bisa gigi dilihat dari seri, giginya ya. Gigi seri tetapnya itu sudah berganti 1 pasang atau 2. Ya. Kita nanti dia akan lebih besar dibanding dengan gigi yang lain, karena jumlahnya 8, jadi 2 yang lebih besar. Itu sudah bisa kita pakai, gunakan sebagai bakalan untuk gemukan. Nah, itu terkadang kalau kita lihat di peternak kita, mereka gemukan tuh tidak pernah lihat keadaan gigi, yang penting ada sapi mereka gemukan, sehingga bisa saja lebih dari 1 tahun. Sementara kali ini kalau bisa kita cukup 3 bulan sudah bisa kita jual. Jadi umur 2 tahun kemudian kita gemukan selama 3 bulan. 3 bulan minimal 3 bulan. Iya, biasanya kan idealnya 4 bulan sampai 6 bulan. Tapi kalau 3 bulan sudah bisa kita jual. Berarti ini benar-benar tips. Kita mau tahu bagaimana tipsnya. Nah, kalau di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sendiri, bagaimana sistem penggemukan yang sudah dilakukan? Baik, jadi apa yang kita bicarakan ini sudah kita lakukan, sudah kita aplikasikan, sudah kita lakukan. Yang pertama, ketika bakalannya sudah cocok, kemudian kita pemberian pakan, karena kurang lebih 70% sampai 80% ternak itu mengalami pertambahan bobot badan, itu tergantung dari ketersediaan pakan, baik itu kualitas ataupun juga kuantitas. Harus kontinuitas juga kualitas, tapi juga harus selalu tersedia. Nah, yang pertama adalah untuk tips di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang kita sudah lakukan supaya sapi cepat gemuk, kita menggunakan pakan konsentrat. Oh, ada pakan konsentrat. Pakan konsentrat. Kebetulan di sini NTT ini kan kita punya potensi lam toro. Musim panas, musim penghujan selalu tersedia. Bahkan tersedia setiap tahun dan bisa kita panen. Nah, persoalannya adalah terkadang masyarakat kita belum memanfaatkan secara baik kaitan dengan potensi lam toro yang ada. Nah, di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sudah tersentuh dengan teknologi mengolah lam toro menjadi tepung lam toro. Nah, tepung lam toro ini kita gunakan sebagai pakan konsentrat karena proteinnya cukup tinggi. Nah, lam toro ini kita gunakan tidak saja hanya daun, tapi batang-batang muda juga kita olah, kita panen, kemudian kita keringkan, lalu kita giling menjadi tepung. Oh, jadi seluruh bagian-bagian tumbuhan dari lam toro ini ya, daun, batang sama yang batang-batang muda, batang-batang kecil, bisa digunakan karena kita masukkan dalam mesin pencacah, setelah itu dijemur, kemudian kita giling lagi, sehingga hampir sama kayak dedak, kayak tepung jagung seperti itu. Nah, kita menggunakan tepung lam toro, kemudian juga kita menggunakan polar. Kebetulan kita di balai ada polar,
Sehingga kita kombinasi mix 50% polar, 50% tepung lamtoro. 1:1 ya. Iya. Nah, pemberian ini kan biasanya untuk konsentrat 1-2% dari bobot badan. Oke. Nah, kalau yang kita terapkan di balai kita cukup 1,5%. 1,5%. Kenapa tidak sampai 2%? Karena secara ekonomi nanti kita rugi. Oh, Untungnya nanti tipis. terlalu mahal kalau Iya, dari kan 2% pangan ya. konsentrat mahal. Nah, biasanya kalau peternak kalau dalam pengamatan biasanya banyak yang sulit untuk menggunakan konsentrat Iya. karena harus dibeli. Benar. Iya, nah sebenarnya kita bisa menggunakan tepung lamtoro sudah lumayan. Nah, tepung lamtoro ini kan sumber protein. Nah, kemudian nanti polarnya sumber energi. Jika tiga kombinasi itu bisa mempercepat pertambahan bobot badan. Nah, jadi kurang lebih 1,5% untuk konsentrat. Sementara pakan hijauannya ya baik itu rumput unggul ya, harus rumput unggul, harus kingres, rumput, gajah. Kebetulan kita di sini kan Cipelang. Ya. Itu kan hasil persilangan antara rumput kingres sama rumput gajah Cipelang. Itu minimal 10% dari bobot badan. Ketika itu diberikan, cukup dari kombinasi polar sama tepung lamtoro tadi ditambahkan dengan hijauannya kontinu minimal 10% dari bobot badan. Yang sudah kami lakukan adalah sebuah kajian ya. Oh, ada Iya, ini iya, sudah kajian. melakukan kajian kayak. Ya, kajian. Jadi sudah terbukti ya. Iya, sudah terbukti. Itu bisa meningkatkan pertambahan bobot badan 0,75 kg per ekor per hari. Wow, besar sekali. Iya, 0,75. jadi luar biasa. Sapi Bali kan minimal 5, 0,5. 0,5. Iya, ini kita bisa mencapai 0,75 ya. Per kilogram per hari. Ya, kalau mau sampai 1 kilogram harus ada bungkil kelapa dan lain sebagainya, tapi ya. Cost-nya sedikit Lebih perlu tinggi. ditambah ya, Iya. seperti itu Bu Fitri. Oke. Nah, berarti kalau sapi itu kalau di peternak-peternakan masih banyak hanya menggunakan rumput saja, pakannya hanya menggunakan rumput saja. Jadi di sini inovasi dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sudah menerapkan selain rumput juga diberikan konsentrat yang ada di sekitar lingkungan kita, yaitu salah satunya khususnya adalah pemanfaatan lamtoro. tepung lamtoro. Iya. Nah, kalau kayak gitu bagaimana sih kita bisa mendapatkan pertambahan bobot badannya ini? Katanya 0,75 kg per hari. Iya. Baik, jadi Bu Fitri yang biasa kita lakukan tiap bulan kita melakukan penimbangan sapi penggemukan. Tiap bulan kita timbang sehingga kita untuk mengetahui bagaimana pertambahan bobot badan. Caranya sederhana saja, tinggal bobot badan akhir dikurangi dengan bobot badan awal. Itu berapa kilogram? Ya, tinggal pengurangan kemudian dibagi dengan berapa hari penggemukan. Misalkan penggemukannya 1 bulan kan 30 hari, kita bagi 30, PBB-nya sekian, dan itu sangat-sangat mudah. Sehingga kalau misalkan ternyata ada individu sapi tertentu yang mungkin bobot badannya kurang, misalkan di bawah 0,5, 0,4, karena begini, biasanya tanpa konsentrat diberikan hijauan saja itu kisarannya hanya 0,3, 0,4. Kecil sekali ya. Apalagi kalau dikasih hanya jerami. Benar. Biasanya hanya 0,2 kilogram ya per ekor per hari. Tapi kalau kita sentuh dengan tepung lamtoro, konsentrat, hijauannya juga rumput unggul bisa mencapai 0,7. Oke. Terus kalau dilihat dari analisis ekonominya, bagaimana sih keuntungannya? Apa untungnya seberapa besar kalau kita menggunakan konsentrat si tepung lamtoro ini tadi, Pak Menix? Baik, jadi kita estimasi misalkan pertambahan bobot badan seperti yang saya sampaikan tadi kan 0,75. Kemudian kita pelihara kurang lebih 3 bulan. Kemudian kurang lebih itu kan 90 hari. Berarti 0,75 kali 90 hari. Lalu kita kalikan dengan harga jual bobot badan hidup. Kalau harga jual di sini berapa? Biasanya 40.000 per kilogram berat badan hidup ya, bukan yang sudah potong, yang sudah dibunuh ya. Nah, kalau 90 hari kita bisa mendapat keuntungan dari pertambahan bobot badan itu kurang lebih lah saya sudah hitung-hitungan itu kurang lebih bisa mendapatkan 500.000 untuk satu ekor. Satu ekor. Hanya dengan menggemukkan selama 3 bulan 500.000. Nah, ternyata selain kita jual sapinya, kita juga sebenarnya memanfaatkan kotorannya sebagai limbah ternak. Jadi kita bisa jual fesesnya. Itu kalau hitung-hitungan lumayan juga keuntungannya, karena itu merupakan pendapatan juga dari hasil penjualan. Kalau misalkan dikeringkan sebelum diolah. Kalau diolah lagi pasti lebih mahal lagi kalau mau jadi bekasi. Tapi kalau misal kita jual langsung ya kurang lebih 300-an. Berarti 500.000 ditambah 300 kurang lebih 800.000 rupiah itu per ekor. Nah, kalau misalnya kita 10 sudah lumayan ya 8 juta dalam waktu 3 bulan hanya dalam 3 bulan saja. Jadi sebenarnya banyak sekali kelebihan yang
kita dapatkan apabila kita menggemukkan sapi dengan menggunakan dry load fattening kayak gitu ya. Iya, dry load fattening. Dry load Iya. fattening kayak gitu. Dalam sistem dikandangkan kayak gitu. Nah, jadi apa sih kesimpulan dari yang bisa Pak Menik sampaikan untuk kawan baper di rumah ini sekalian, supaya kawan baper sekalian jangan hanya memelihara sapi hanya untuk pelihara begitu saja, tapi pelihara sapi ada tujuannya. Apakah tujuannya untuk penggemukan, apakah tujuannya untuk pembibitan, bisa disampaikan Pak Menik? Ya, baik. Sebagai closing statement ya. Ya. Jadi sederhana saja, kalimatnya sederhana karena terkadang banyak orang yang hanya bisa berpikir tanpa sebuah tindakan. Ya, benar. Karena itu closing statement adalah aplikasikan penggunaan konsentrat, pakan konsentrat supaya sapi cepat gemuk, sapi cepat dijual. Sapi cepat gemuk, sapi cepat dijual. Jadi gunakan pakan konsentrat. Oke. Demikian kawan baper, bincang-bincang kita bersama Bapak Menix Edwan Manafe tentang tips menggemukkan sapi secara cepat dan menguntungkan. Sobat baper, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube channel kita BBPP Kupang Media. Dan saksikan terus podcast baper untuk informasi yang lebih menarik dan tips-tips yang lebih menarik dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Sampai jumpa.